menurut saya justru itu bisa jadi ilmu dunia kalau misalkan dijadikan ajang bisnis. Itu ikannya aneh gitu ya, ikannya kayak ikan hias tapi menarik, sipit gitu sebenarnya. Kalau ngaji nggak ngerokok, waduh bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngariung, bertemu lagi dengan kami Pandeglang Mengabdi di Ngariung Podcast ya. Tempat kita berbagi kisah, inspirasi, berbagi cerita, dan dakwah tentunya. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang Pandeglang nih. Ya, karena kita membawa judul Pandeglang Mengabdi, ya kan? Pandeglang Mengabdinya nih. Nah, tapi pemirsa juga mungkin ya Sobat Ngariung juga harus tahu nih tentang Pandeglang ini. Karena penonton di sini bukan hanya orang Pandeglang. Ya kan? Nah, Pandeglang itu di mana dan sebagainya, ya kan? Terus ada apa aja di Pandeglang? Ya kan, kalau misalkan ke depan mungkin kita Indonesia Mengabdi ke depannya, Apa aja Indonesia? Nah, itu luasnya, ya kan, luasnya. Nah, tapi diawali dengan Pandeglang maksudnya. Jangan dulu ke Indonesia. Nah, Pandeglang ini kalau boleh disebutkan dulu nih ya, saya secara khususnya karena saya sudah 40 tahun tinggal di Pandeglang. Nah, saya udah 40 tahun tinggal di Pandeglang ini lebih lama mungkin ya. Karena umur saya 40 tahun kan. Dan secara ini saya belum pernah hidup di selain Pandeglang. Belum pernah hidup selain Pandeglang. Paling ketika PKL saja di luar Pandeglang. Tapi secara ini bekerja dan sebagainya nggak pernah di luar Pandeglang. Nah, oleh karena itu saya sangat cinta banget nih ke Pandeglang. Nah, ya, Pandeglang terletak di Provinsi Banten, salah satu kabupaten di Provinsi Banten, ya. Dan kalau saya boleh lihat, Pandeglang ini memang bentuknya agak, kalau lihat di peta ya, agak memanjang. Nah, kita ini berada di kotanya yang agak dekat dengan Provinsi Bantennya, bukan ujung. Jadi Pandeglang kita ujungnya sampai ke ujungnya lagi masih lama banget nih. Iya, betul. Ya kan? Jadi kita bukan berada di tengah-tengah nih kita, secara khusus komunitas kita ya. Tapi berada di ujung paling kotanya. Masih ada 4 jam kalau ke ujung, bahkan 5 jam ya kalau sampai ke ujung kulonnya. Karena memang Pandeglang itu luas juga gitu ya. Nah, Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan. Nah, ada 3 gunung di Pandeglang, apa aja tuh? Pulasari, apa lagi tuh? Gunung Asepan. Gunung Asepan. Nah, Gunung Asepan tuh di mana? Saya nyari-nyari tuh nggak tahu tuh. Itu mama saya. Itu di Ciput ya, Mas? Iya, Itu di tempat saya. Ini nih orang Jiput nih, itu Gunung Asepan. Tapi ini tuh semua orang Pandeglang asli. Asli orang Pandeglang. Oh iya. Ya, sama aja Pandeglang. Memang Pandeglang pantainya panjang, ya kan? Iya. Nah, gunungnya juga banyak, ya kan? Dataran rendah, dataran tinggi, dan itu juga perbukitan. Bukannya ada 4 ya Pandeglang gunungnya? Ada 3. Oh, 3. Ada 3. Oh, ya. Salah. Apa. Ditit aja. Mereka kan orang Australia. Mungkin sesekali kita boleh lah naik gunung kalau memang kita cinta Pandeglang. Iya. Boleh lah sekali kan. Boleh. Secara khusus gitu. Nah, ada yang Bang Budi udah berapa tahun tinggal di Pandeglang? Oh, udah Seumur hidup? tahun seumur hidup. Nah, karena memang kita orang Pandeglang semua ya. Kecuali saya, Bang. Oh iya. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun tinggal di Pandeglang? Berapa tahun ya? 3 tahun berarti ya? 4 tahun saya. Kelasnya asli mana, Mas? Saya aslinya Jawa, Mas. Beneran. Enggak. Saya tuh asli Jakarta. Oh, Kang Ros tuh asli Jakarta. Asli Jakarta. Nah, sebenarnya pasti teman-teman di sini juga punya cerita tersendiri nih tentang Pandeglang. Soal saya tuh sebenarnya kenapa tinggal di Pandeglang? Itu nah, salah satunya itu. Karena istrinya orang Pandeglang ya. Karena istrinya orang Pandeglang. Tapi segini, kita tuh punya cita-cita buat slow living. Jadi hidup tuh ya jangan santai aja. Sebenarnya kita itu udah survei lah, udah coba cari-cari tahu di mana nih enaknya. Planning awal kita itu sebenarnya Bogor. Kenapa di Bogor? Karena lebih dekat ke Jakarta. Jakarta ya.
Terus kalau nggak di Bogor, di Bandung. Tasik. Masih. Tasik. Nah, kenapa di Bogor, kenapa di Tasik? Kalau Bogor tadi karena dekat dengan Jakarta, udara juga masih sejuk ya. Iya. Kalau di Tasik itu banyak saudara di sana. Nah, tiba-tiba ke Pandeglang tadi, pertama istri orang Pandeglang. Nah, Terus kita lihat juga pas kita survei ke sini juga banyak spot-spot yang menurut saya bagus juga di Pandeglang gitu. Iya. Udara juga masih sejuk. Udaranya masih sejuk dan ya kita kenapa kalau misalnya teman-teman kan tahu nih tempat tinggal saya kan agak lumayan pedalaman ya, walaupun dekat kota, Iya. tapi agak ke samping, agak ke dalam gitu. Nah itu salah satu kenapa kita milihnya di sana. Ya tadi kita pengen jauh dari keramaian tapi masih dekat juga dengan Jakarta gitu, karena kan Iya. bagaimanapun juga kan keluarga besar di Jakarta gitu. Makanya kita milih yang dari kampung-kampung yang masih pedesaan-pedesaan yang masih dekat dengan Jakarta gitu. Kenapa saya pindah ke sini gitu kalau saya. Nah kalau teman-teman mungkin punya cerita menarik tentang Pandeglang yang saya nggak tahu nih apa aja gitu nih, Pandeglang itu ada apa aja sih sebenarnya gitu. Ada cerita apa sih? Kayak tadi Pandeglang ketika apa namanya Gunung Asupan di mana ya? Oh. Ternyata rumahnya di Ternyata sini. rumahnya. Nah. Saya serius sih Gunung Asupan tuh saya nyari beberapa kali. Pengen Gunung Karang ya pengen saya. coba nyari pengen coba ke sana gitu. Kalau Gunung Karang saya udah pernah, Pulau Sari pernah. Nah Gunung Asupan ini nggak tahu nih. Nah, nanti berarti kita harus jalan ke sana nih ya. Iya Gunung boleh Asupan. boleh. Iya Gunung Asupan ini ya di rumah saya, maksudnya rumah saya di bawah kaki Gunung Asupan, benar-benar di bawahnya. Dingin di sana ya. Tapi keinjak juga saya. Oke. Lucu Enggak, ya. di bawah gunung plus di bawah kaki Gunung Asupannya, karena Gunung Asupan ini rame-rame sekarang rame-rame ini baru sekarang. Sekarang memang bisa naik. Bisa naik. Nanti Bisa apa naik. kita Pandeglang mengabdi, kita ke Gunung Asupan main. Jadi Biar podcastnya tahu. di sana ya? Podcast di Gunung Asupan. Ah, boleh Bareng siap. sama harimau. Enggak, udah aman, udah enggak ada harimau. Nah, karena sekarang memang Iya. udah banyak yang Iya, naik ya. iya. Nah, gitu. Nah, memang ada cerita lagi tentang gunung. Ya walaupun Tentang Pandeglang, tentang Pandeglang. Nah, ya walaupun Pandeglang ini memang bukan hanya punya gunung sebetulnya. Banyak banget. Dan Bukan hanya itu gunung tadi yang saya sebutin aja 3 gitu ya. Nah, tapi memang punya pantai juga. Betul. Kok untuk daerah-daerah tertentu kan mungkin punya gunung tapi nggak punya pantai. Iya. Biasanya gitu kan karena dari daerah dataran tinggi ya. Tapi Pandeglang itu gunung punya. Nah di daerah tadi makanya karena memanjang itu gitu kan. Gunung daerah sini memang, daerah sebelah sana pantai. Ya kan? Pantai apa saja yang terkenal? Betul. Pantai apa coba? Coba. Kayak apa aja? Apa aja yang terkenal? Carita. Carita. Pantai Google. Nah, Banyak lah pokoknya. yang ke sebelah sana. Sana baru Pantang. Ya. Tanjung Lesung. Di Karoeng. Banyak Karoeng. Panibang. Caringin. Enggak, kalau pantainya Tanjung Lesungnya yang terkenal. Iya benar. Gitu. Ya, Jadi Tanjung Lesung. Carita selain kecamatan juga memang pantai Carita tuh banyak semua, ya kan? Dan yang kedua yang paling terkenal di Karangbolong. itu ya Karangbolong kan nama-nama ininya aja ya, Iya. spot-spotnya ya. Tapi yang paling terkenal itu adalah pantai Tanjung Tanjung Lesung. Lesung. Bahkan orang Jakarta, orang manapun Masuk ke ya. Pandeglang ini maunya ke Tanjung Lesung karena memang indahnya luar biasa. Tapi ada yang lebih terkenal Bang Ustaz. Semuanya Pandeglang itu yang lebih terkenal keluar Pandeglang lah. Oh iya, ada. Pertama itu Sumur Tujuhnya, karena itu wisata religius Pandeglang. Itu nggak bisa dipungkiri. Itu betul nyata dan benar-benar nyata. Dan aksesnya pun bisa dari mana-mana, bisa dari Baros, dari Jomas. Masih daerah kota lah dekat ya. Betul. Ada lagi yang lebih terkenal itu yang dekatnya untuk Pandeglang ya. Nah, yang paling ujungnya itu adalah Ujung Kulon. Ini yang lebih luar terkenal biasa. lagi. Ini mendunia. Nah, 40 tahun di Pandeglang udah kesana Ustaz? Nah, baru sekali. Enggak. Sebenarnya kalau saya pernah tinggal itu di pesisir sumurnya. Nah, saya waktu sampai SD dengan kelas 2 itu di daerah Cibaliung. Nah, Cimanggu bahkan. Kalau dulu masih nyatu ya Cibaliung sama Cimanggu. Nah, itu bapak saya itu tugasnya itu agak pelosok banget. Ya hampir ke daerah sumur lah, hampir ke daerah sumur. Hampir ya. Hampir, Kalau memang saya- belum ke sumur. Cuma itu kan memang perbatasan. Iya. Cibaliung, Cimanggu ya. Cimanggu dengan sumur itu perbatasan. Kalau saya lewat sumur malahan, ujung banget itu udah bener-bener pulau
Nah, kalau sekarang akses jalan udah lebih bagus lah untuk daerah sumur. Tapi kalau dulu ketika masih SD masih SD kelas 2 saya masih tinggal di sana. Jadi ya sering sih enggak ya bertemu dengan yang terkenal itu badaknya ya. Nah ini badaknya, tapi ya secara khusus memang ini yang harus dijaga ya. Secara khusus itu karena memang dilindungi ya. Nah tapi memang ini yang terkenal lagi nih. Memang jarang juga orang yang bisa bertemu akhirnya dengan badak ya. Nah karena tidak sembarangan ya. Karena memang seberapa kilometer itu udah ketahuan sama badak, jadi dia udah lari duluan. Iya, betul. Gitu. Nah ini yang belum kita nyampe nih akhirnya. Iya benar mas, saya pengen juga sono tuh. Dan itu juga ada katanya ya, ada semua yang terkenal juga di sana ya, yang kayak Amazon itu ya. Karena memang kalau lihat peta kan begini nih, sumur sebelah sini ujung kulonnya masih masih luas banget itu hutan. Luas, sangat luas. Masih luas. Nah Pak Sarul, destinasi wisata yang sering dikunjungi atau yang paling berkesan di Pandeglang? Baik, terima kasih. Pandeglang ini berada di kawasan antara Selat Sunda ya, di Jawa di sebelah barat. Kemudian itu di Pandeglang ini terdiri dari 30 kecamatan tadi. Kemudian juga terdiri dari 326 desa dan 13 kelurahan. Jadi jumlahnya 339 desa dan kelurahan. Kemudian selain itu juga di sini terbagi menjadi 6 dapil. Kemudian saya di penyelenggara, jadi tahu sedikit tentang ini. Mulai kita nih ada di kawasan dapil 1 di Pandeglang ya. Nah, destinasi wisata yang sering berkesan berkesan itu saya pertama pernah ke daerah kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung. Di situ ada UMKM atau juga produk lokal yang mendunia. Salah satunya itu batik Cikadu Tanjung Lesung. Itu sampai ke mancanegara. Nah di situ mereka dari mulai cap, kemudian desainnya ya, dari cap, kemudian juga tulis sama melukis gitu ya, melukis sama cap gitu. Karena tidak memakai printing gitu, masih malah. Tapi itu sudah mendunia seperti itu hasil karya. Selain itu juga saya pernah ada kabar juga di Banjar, di Bandungan, di desa Bandungan. Di situ ada ikan sinyonya. Ikan sinyonya ini adalah ikan yang terkenal, Ustaz. Itu sampai orang itu dikenalkan dari kampus UI ke sana. Kemudian ternyata di situ ikannya aneh gitu ya. Ikannya kayak ikan hias tapi menarik, sipit gitu. Selain itu juga saya pernah kalau ke Tanjung Lesung, daerah Bugel, daerah sana itu udah terbiasa karena teman-teman saya kebetulan sama penyelenggara dulu dan teman kampus di kawasan sana gitu. Ikan di sana itu harganya murah sekali ikannya ya. Kemudian selain itu juga saya pernah kalau tempat-tempat di sini ya Kenapa? tempat wisata. Salah satunya di Citaman. Di Citaman itu ada di Jiput. Itu sumber airnya ada 9. Sangat luar biasa murah, cuma Rp5.000 bisa menikmati tempat berenang dengan sejuk dengan alam. Kemudian selain juga di Gunung Hasepan ada air terjun ya. Air terjun ada, kalau nggak salah ada 2 itu air terjunnya. Kemudian juga di Curugoong juga ya ada air terjun. Bisa mancing kan? Bisa mancing. Nah yang paling berkesan kemana? Yang paling berkesan pertama yaitu di Tanjung Lesung, kemudian di Puncak Pulau Sari. Pokoknya banyak sekali ya. Paling semua ya, banyak sekali gitu ya. Karena di sini dibanding dengan daerah yang lain untuk ekowisata ya, ekonomi bisnis dan wisata ini sangat menarik sehingga bisa mengundang para turis dari berbagai negara bahkan lokal gitu. Katanya disebut kota wisata ya Pandeglang. Nah, sebenarnya bukan hanya kota wisata tapi kota wisata religi juga banyak sekali Pandeglang. Nah itu saya juga sebenarnya penasaran kenapa disebut kota 1000 santri gitu? 1000 ulama. 1000 ulama. Kira 1000 ulama. Santri. Gimana tuh? 1000 santri. Ulama. Itu apakah betul itu gitu atau sebenarnya itu cuma simbol aja sih sebenarnya?
Ya memang ya salah satu yang ininya juga ya, Pandeglang memang terkenal dengan kota santrinya ya. Karena memang apa namanya ya, memang yang pertama kalau dihitung pun jumlah santri banyak memang ya. Jadi dari pondok-pondok pesantren banyak di Pandeglang gitu kan. Dan sampai salah satu yang menginikan juga bahwa kota santri ya pun akhirnya ya, tempat ibadah selain masjid memang belum ada nih perda atau ininya izinnya ya. Jadi memang di Pandeglang itu kalau komunitasnya banyak sebenarnya yang non muslim ya, tapi karena muslim luar biasa banyak lah ya, terlalu banyak gitu kan, akhirnya kayak gereja, tempat ibadah yang lain belum ada memang di Pandeglang. Ya mungkin kalau tetangga Lebak, Serang sudah ada ya. Banyak. Nah gitu kan akhirnya, dan itu ya sebenarnya kalau toleransi mungkin ini juga ya, tapi ya apa akhirnya memang Pandeglang itu terkenal dengan kota santrinya karena relatif ya kalau ya betul masjid-masjid, musola dan sebagainya memang luar biasa banyak gitu ya, dan tempat ibadah yang lain memang belum ada ya. Begitu, itu salah satunya ya. Selain memang ya Abu ya Kiai dan sebagainya juga banyak lah secara gitu. Dan juga tadi yang saya sebutin apa namanya wisata nih, akhirnya kembali ke wisata religi juga banyak ya kan, kayak misalkan di Cikadul, di Caringin gitu kan, bahkan tempat-tempat yang kayak apa namanya Batu Quran juga terkenal, Cikoromo itu wisata, tapi memang Cikunjurannya itu memang wisata religinya gitu kan. Maksudnya apa wisata religi ini ya orang kadang-kadang ini juga ziarah atau apa gitu. Iya benar-benar. Gitu. Atau enggak udah. Ya itu sudah dijelaskan tadi oleh Pak Ustadz bahwa benar memang di Pandeglang ini banyak banget santri-santri dan juga ulama-ulama itu masih banyak. Nah itulah kenapa alasannya kita bikin Pandeglang Mengabdi fokusnya ke musola, karena memang banyak musola, masjid-masjid di Pandeglang. Nah itu akhirnya kita buat, tapi balik lagi ke tadi ya, memang masih kental lah di Pandeglang ini. Tapi saya pengen nanya nih ke Kang Restu nih. Ya, Nah Kang Restu kan di sini udah berapa tahun ini? 4 tahun. Baru apa ya? nih? Iya baru lah ya. Nah apa tanggapan Kang Restu setelah tinggal di Pandeglang ini? Nah apa kesan-kesan yang Kang Restu dapatkan gitu? Apakah Kang Restu di Pandeglang ini merasa nyaman, betah, atau justru kepikiran pengen pindah gitu ke Australia gitu? Tidak betah. kita memang dari lahir di sini ya. Kalau kita kan memang dari Ini pertanyaannya kayaknya bahaya nih, jebak nih. lagi banyak tagline kabur aja dulu. Enggak ini mah. Jadi kan ngelihat Kang Restu sebagai, maksudnya dulunya kan kalau kita kan dari Pandeglang asli, kalau Kang Restu kan ibaratnya istri orang Pandeglang gitu kan. Nah, gimana gini Kenapa gitu ya? Kalau memang Kang Restu misalkan betah ya, apa yang membuat Kang Restu betah? Kalau memang selain istri ya tidak betah ya, apa yang memang membuat Kang Restu tidak betah? Ya, kalau saya nih sebenarnya pertama kali pindah ke sini itu kultur shock. Kultur shock itu hal pertama kali yang saya rasain di sini, karena banyak hal yang dari segi tradisi ya, tradisinya beda banget sama yang di Jakarta kan. Yang di Jakarta istilahnya ya udah flat gitu aja gitu. Tapi saat pindah ke sini ternyata tradisinya banyak banget. Banyak banget, dan itu dihubung-hubungkan dengan Islam lah gitu ya. Maksudnya tradisinya itu dihubungkan dengan nuansa Islami. Jadi ya itu yang tadi pertama saya bilang, itu banyak banget nih yang harus kita ikutin gitu itu. Tapi ya nggak masalah, karena di mana kita berada kita harus mengikuti kita harus mengikuti adat dan tempat gitu ya. Itu yang pertama, itu nggak masalah menurut saya. Terus yang kedua, kalau dibilang betah, sangat betah ya, sangat betah, bukan cuma karena istri ada di sini ya, tapi memang dari segi suasana, dari segi lingkungan jauh lebih positif daripada lingkungan yang ada di Jakarta, di kota. Cuma memang ada beberapa yang mungkin tidak bisa saya sebutkan karena berbahaya kalau disebutkan di sini. Ya, pokoknya intinya betah lah ya di Pandeglang ini. Apalagi temannya Pak Budi. Makanya dulu juga Pandeglang itu tagline-nya Pandeglang betah. Dulu pernah ya. Kalau sekarang kan Pandeglang berkah. Kalau dulu Pandeglang betah dulu ya. Mungkin belum lahir ya. Beda generasi. Gitu sih kalau saya pribadi gitu. Kalau misalnya ditanya betah ya betah.
dengan berbagai hal yang ada di sini, overall saya sangat betah karena jauh lebih positif dibandingkan di Jakarta gitu. Terus kalau misalkan dari segi kesannya ya tadi kesan pertama saya ke sini ya kultur shock. Banyak hal yang ya di Jakarta nggak ada, di sini ada gitu. Ada di Jakarta, di sana biasa aja, di sini ternyata kalau melakukan hal itu wah, luar biasa gitu, maksudnya jadi sesuatu yang dianggap salah gitu, kayak gitu sih. Ya benar-benar. Ya memang kalau kita nggak bisa menyesuaikan tentang kultur shock itu, kita nanti bisa bahaya juga tuh Mas. Benar. Iya benar-benar nggak Mas? Iya. Bahkan bisa jadi nggak betah akhirnya. Iya nggak betah Jadi nggak akhirnya. betah. Jadi nggak betah. Makanya itu memang mungkin udah memang tuntunan lah memang. Dan Kita bisa menyesuaikan. Betul, sebenarnya juga saya juga banyak terima kasih sebenarnya sama istri juga, karena iya. ya istri Ustadz juga salah satunya yang apa namanya, yang bukan membimbing ya, apa ya, memaklumi gitu. Iya. Jadi saat saya pengen melakukan hal ini nih, karena menurut saya ada yang salah gitu, adanya ini salah gitu, ini tuh sesuatu yang salah, tapi pas udah coba ini istri tahan, jangan, karena gini, oke. Terus saya diskusi sama Ustadz juga, oh ternyata gini, coba kita lihat dari sudut pandang lain. Itu juga jadi sesuatu yang pendewasaan juga jadinya buat saya gitu kalau dari saya. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah, Kita makanya. mudah-mudahan terus betah lah menua di Pandeglang berarti ya ini ya. Pengennya sih Pengennya mudah-mudahan lah ya. gitu. Iya, apalagi nih saya yang di pertanian ya, memang Pandeglang ini kan potensi yang paling utama pertanian, dan ini berhubungan dengan tadi apa namanya ya, bikin betah itu tadi ya, apa namanya, dengan keindahan alamnya, itu kan udaranya, walaupun mungkin kalau sekarang udah ya udara mungkin ini juga ya karena kendaraan panas dan sebagainya, tapi kalau dibandingkan dengan kota sebelahnya ya kan lebih adem lah gitu kan. Jauh lebih adem. Jadi kan Serang itu ya tetangga sebelah gitu kan. Serang itu udah benar-benar kota gitu kan. Maksudnya secara ininya gitu kan. Tapi Pandeglang ini ya walaupun panas tapi ketika ke ini dikit tuh adem. Iya benar. Gitu kan. Suasana masih adem, secara khususnya. Apalagi yang di daerah masih pedalamannya atau di kaki gunungnya. Wah itu lebih adem ini lagi gitu Nah, kan. tempat saya juga kalau di Jakarta atau misalkan tetangga Jakarta lah, Tangerang gitu atau Serang, pagi-pagi itu nggak kayak di Old Trafford bisa keluar ini asap dari mulut ya. Pas di sini tuh bisa keluar asap gitu. Ya, Berarti kan dingin gitu, masih walaupun sejuk nggak banget merokok ya. tapi wah bisa gitu ya. Nah, itu salah satu yang saya kaget sebenarnya. Kota Santri tapi banyak banget yang merokok. itu salah satu yang saya kagetin sebenarnya. Baiklah. Justru aku melekat sama santri. Nah, itu kembali Soalnya kalau nggak ngaji, kalau ngaji nggak ngerokok, waduh. Bisa. Dan mungkin di situ kultur shocknya salah satu. itu salah satu kultur shock saya, tapi itu beneran saya sampai apa ya, nggak, karena saya itu tipe orang yang Dengerin. ngajarin anak itu kan tidak praktek ya, ngajarin anak itu praktek. Sekarang. Saya pengen ngajak anak ke masjid, ikut pengajian. Kalau di Jakarta saya ajak, kayak misal lagi ustadz siapa yang ustadz kampung lah tanda kutip ya, ustadz kampung ya kita ajak gitu buat ikut ke sana anak. Iya. Ya udah, tapi pas pindah ke sini justru anak itu salah satu yang saya hindarin buat pergi ke pengajian. Tadi kan mereka ya kultur shock ya, karena beda pemahaman aja sih sebenarnya, beda apa namanya, mungkin mereka punya dalil mereka sendiri lah ya di sini ya. Saya punya pemahaman saya sendiri. Ya udah sih, saling menghormati aja sih sebenarnya. Cuma memang yang jadinya berbeda di Jakarta, setiap ada pengajian itu bagian dari semangat saya buat ngajarin anak, karena tadi praktek ya, saya ajak ke musolanya gitu, ikut pengajian bareng. Tapi di sini adalah salah satu hal yang pengajian itu salah satu hal yang saya hindari untuk anak ikut gitu. Iya. Jadi benar-benar pilih-pilih kalau di sini gitu. Iya. Baik Ya mungkin ya semoga aja Kang Restu ya tetap betah di Pandeglang. Betah. Kalau betah secara umum yang betah lah. Secara umum betah. Dan Walaupun tadi ya. dan saya kira itu juga sudah hebat lah bisa menyesuaikan ya menghadapi culture shock yang ada di Pandeglang. Jadi
Pokoknya sehat selalu buat Kang Restu dan keluarga gitu. Amin. Amin, amin. Kalau nggak betah, pindah ke Banjar aja. Aduh, jangan. Beda kecamatan doang. Tapi Pandeglang udah ngasih banyak lah buat saya, makanya saya juga buat sekarang berpikirnya apa yang bisa saya kasih juga buat Pandeglang. Nah, salah satunya di sini gitu ya. Salah satunya di sini tadi, walaupun sebenarnya apa yang kita kasih itu bisa juga mungkin jadi kritikan pedas buat pemerintah terkait ya. Maksudnya kritikan pedas itu bukan karena kita nggak suka, terkadang itu juga buat membangun gitu sebenarnya. Karena saya ngerasain Pandeglang udah ngasih banyak banget ke saya, maka saya juga apa nih yang bisa saya perbuat buat Pandeglang lebih maju gitu. Gitu sih. Makanya kalau misalkan teman-teman tahu ya di area saya juga buat pemerintahan desanya saya sering kritik, tapi kita tetap temenan gitu. Karena kita sama-sama kenal, kritiknya juga kritik yang membangun, kritiknya juga dengan cara yang bukan yang tanda kutip anarkis lah ya. Makanya kita diskusi gitu, kritiknya juga dengan diskusi. Alhamdulillah sejauh ini berjalan dengan lancar, hubungan dengan masyarakat juga alhamdulillah baik gitu. Oke. Mungkin dari Ustadz dan yang lain ada yang mau ditambahkan? Nah, Cukup? cukup karena memang orang Pandeglang semua nih. Pandeglang. Tapi slogan Pandeglang ini gimana? Pandeglang betah, Pandeglang mengabdi. Nah, kalau kita Pandeglang mengabdi gitu ya. Kalau kabupaten berkah. Nah, itu kalau sekarang. Ya. Tapi memang Pandeglang itu terkenal dengan tadi ekonominya, jago jualannya, sampai pulau juga dijual. Pantai juga dijual. Bisa. Tapi harapannya ke depan gimana Pandeglang? Harapannya ke Bisa depan maju kayak harus. Harapan pasti harus maju. Cuman kalau menurut saya Pandeglang nggak akan maju selama pendidikannya itu masih kayak gini. Jadi yang paling duluan harus dibenahi buat pemerintah Pandeglang itu adalah pendidikannya. Kenapa? Mindset warga Pandeglang sekarang, maaf. Ya, betul. Menurut saya ya masih sangat kurang gitu. Entah ini memang terstruktur buat seperti itu atau memang literasi di sini masih kurang pemahaman lah gitu. Intinya sih seperti itu. Tadi Pandeglang bisa maju kalau misalkan literasi dari anak-anaknya sudah mulai meningkat, pendidikannya juga sudah mulai meningkat. Gitu kalau menurut saya ya. Harapannya lagi satu lagi jalannya ya. Berarti indikator majunya Pandeglang ini Menurut pertama saya, adalah di pendidikan. Menurut saya pendidikan. Yang kedua adalah di jalan. Ya. Enggak sih kalau menurut saya Akses jalan gitu. bukan. Kalau menurut saya Pandeglang kalau mau maju yang paling penting atau yang paling utama itu pendidikan dulu. Pendidikan baik gurunya maupun siswanya. Kualitas guru tuh menurut saya harus banyak ditingkatin. Karena banyak yang saya tahu ya memang cara pengajarannya flat. Ya kesejahteraan guru juga harus ditingkatin dong. Itu mah pasti. Padahal kan dari APBN 20% ya untuk anggaran kan tadi kaitannya dengan, dan juga sekarang kan ada sertifikasi guru kan, itu kan untuk profesional guru kan. Tapi kenapa tidak, tadi Pak Restu menyebutkan tidak ada efek kalau kita melihat dari Pandeglang gitu, apakah kurikulumnya yang salah ataukah sistem yang lainnya yang salah, atau juga kebijakan dari pemerintah gitu yang belum pas gitu. Kalau saya justru ngelihatnya ada dua sih Ustaz, nggak tahu ya, maksudnya di pendapat yang lain ya. Tapi menurut saya tuh di Pandeglang itu ada dua hal yang ngebuat pendidikan itu nggak maju. Ya mungkin tadi pertama dari pemerintahannya, gimana buat mengedukasi masyarakat segala macamnya itu memang kurang ya. Yang kedua kalau menurut saya itu ada mindset yang ditanam di Pandeglang ini yang udah mengakar kuat. Gini, nggak apa-apa nggak sekolah, yang penting pesantren. Itu menurut saya itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa? Orang-orang kenapa dikasih mindset kayak gitu? Kan doktrinnya itu adalah ngapain sih kita ngejar dunia gitu? Toh dunia nggak bakal dibawa mati. Yang penting itu kita kejar ilmu akhirat itu ada di pesantren. Kalau saya mikirnya adalah justru ilmu akhirat itu segala macam
segala macam hal, segala ilmu yang mana ilmu itu bisa membawa kita ke akhirat. Gini, pelajaran IPA misalkan, kita belajar IPA nih, kita jadi dokter gitu misalkan nantinya. Nah, dengan dokter itu kita bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya, itu ilmu akhirat kalau menurut saya kayak gitu. Nah, kalau di sini yang saya tangkap ya selama 4 tahun ini, saya mungkin bisa salah karena baru 4 tahun. Saya tuh nangkepnya adalah doktrinnya, ya udah nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting pesantren. Dan pesantrennya itu bukan pesantren sambil sekolah ya, pesantren kobong gitu. Yang itu dia belajar kitab kuning. Menurut saya justru itu bisa jadi ilmu dunia kalau misalkan dijadikan ajang bisnis. Misalkan gini, dia belajar itu buat supaya diundang apa gitu. Misalkan ini dibisnisin lah intinya. Itu bisa jadi ilmu dunia kalau menurut saya. Nah itu makanya ada 2 hal itu ya. Tadi pertama pemerintahannya, yang kedua ada doktrin yang udah mengakar kuat kalau menurut saya. Berarti faktor pemerintah ini tetap menjadi indikator utama, kemudian dibarengi dengan kelokalannya, kaitannya dengan budaya atau apa tradisi atau interaksi sosial yang sudah mengakar seperti itu ya. Pada wacana Tapi saya lihat juga memang Pandeglang ya untuk sekarang ya secara khusus ya, pesantren-pesantren yang ada sekolahnya ya, itu sudah lumayan agak banyak juga. Betul. Dibandingkan dengan yang dulu-dulu mungkin. Betul, ya. Ini juga karena ya kemajuan teknologi dan sebagainya juga. Jadi bukan hanya ngobong saja itu, dikobong saja, tapi pesantren-pesantren yang sambil sekolah, ya pesantren modern lah di Pandeglang sudah banyak. Atau orang-orang Pandeglang juga udah mulai banyak yang mesantren memang, tapi yang sambil, ya misalnya di pesantren yang modern, jadi ada sekolahnya. Nah itu udah mulai banyak. Wah ini menarik, ini ada 2 sisi nih ya. Enggak maksudnya. Tapi Pak Ustadz maksudnya melengkapi gitu. Karena wilayah di daerah Karstu sama Pak Ustadz itu kan beda ya. itu nggak sama maksudnya. Nggak, maksudnya di sana. Oh ya. Ini saya mau pembahasan Soal se-Pandeglang, bukan se-daerah ya. Oh ya. Saya juga melihatnya maksudnya ke sekarang gitu. Maksudnya kan kalau dulu memang mungkin saya juga mengalami doktrinnya memang seperti itu. Tapi lama kelamaan gitu kan, karena tadi semua juga orang kan ya apa namanya berpikirnya mungkin tadi agak sedikit berubah juga gitu kan. Ada perubahan gitu kan, kemajuan teknologi dan sebagainya juga kan berpengaruh terhadap orang-orang yang di pedalaman gitu kan. Nah, secara khusus baik itu lewat teknologi HP dan sebagainya gitu kan. Ya akhirnya dengan bertambahnya pengetahuan tadi gitu kan, nah banyak juga yang bukan hanya pesantren gitu, tapi yang pesantren dan sambil sekolah. Hanya dua-duanya dilakukan di dalam pesantren modern itu. Selain keluar Pandeglang, pesantren modernnya juga di daerah Pandeglang itu sudah agak lebih banyak lah daripada daripada sebelumnya. Daripada sebelum-sebelumnya. Kalau dulu memang ya saya juga ya santri kalong lah, gitu kan, santri kalong walaupun nggak ngomong gitu. Tapi karena dulu belum ada kan. Nah tapi kalau sekarang udah banyak lah. Itu Pak Ustadz, kira-kira kan kaitan dengan apa namanya ponpes modern, kalau melihat dari kalangan pendapatan masyarakat gitu, itu biasanya kan dari menengah ke atas. Nah itu kira-kira akan mempengaruhi apa namanya angka pendidikan nggak? Karena kan yang masuk modern itu orang-orang yang agak punya ininya gitu. Nah tapi ya secara khusus memang betul ya. Mahal kan harganya masuknya. Walaupun ada juga beberapa yang ya pesantren modern ya, yang sambil pesantren sama sekolah yang gratis juga ada di Pandeglang. Oh ada. Mau disebutin? Ada. Oh iya ada. Ada beberapa yang ya di luar juga sama, di luar daerah Pandeglang juga pesantren modern, tapi memang full, ada yang full apa namanya beasiswa gitu kan, ada yang setengahnya, ada yang nah itu karena memang pihak-pihak luar juga sama, pihak pendiri pesantren juga apa namanya bukan hanya ingin mendirikan pesantrennya, tapi juga pesantren sama sekolah sama tadi mereka juga memberikan beasiswa, memberikan apa itu sebagainya. Itu banyak juga terus ya, baik itu di Pandeglang maupun orang Pandeglang yang di luar, tapi di luar itu mendapatkan beasiswa tadi. Untuk gitu, atau yang Ustadz, untuk pesantren modern yang tadi pertama yang biayanya lumayan, kemudian ada yang apa namanya free gitu ya. Kira-kira itu pondok pesantrennya difasilitasi oleh daerah, pemerintah daerah atau dari swasta gitu? Kalau kebanyakan pesantren modern itu memang swasta ya. Swasta secara khusus gitu kan. Atau ada juga yang misalkan nih yatim piatu, duafa itu full gratis. Ada
beberapa pondok pesantren hampir mungkin kalau yatim piatu atau duafa rata-rata pesantren juga ada memfasilitasi itu ya. Biasanya memfasilitasi untuk ya istilahnya gratisnya gitu tuh. Untuk yang kategori-kategori tertentu selain berprestasi juga gitu kan di pesantren modern gitu tuh. Ya gitu mungkin ya seharusnya. Walaupun mungkin masih banyak di daerah kota seharusnya. Seharusnya kota, makanya Betul. PR kita itu sebenarnya buat warga Pandeglang, buat buat pemerintahnya Pandeglang. Ya tadi gimana caranya si anak-anak yang di daerah, di desa-desa yang tertinggal itu bisa bukan merasakan pendidikan yang sama sih, maksudnya kualitas pendidikannya bisa ditingkatkan. Kalau misalkan pendidikan yang sama, terus terang memang sudah sekolah kan gratis sekarang kan, SD, SMP, SMA sebenarnya gratis. Itu sebenarnya gratis, cuma walaupun nanti dalamnya ada intik-intik yang kita nggak tahu kan, ya itu no mention itulah gitu. Tapi dari pemerintah memang itu sudah digratiskan. Cuman poinnya adalah gimana tinggal meningkatkan kualitasnya aja tadi, entah itu dari kualitas sekolah yang di fasilitasnya dilengkapi, entah itu dengan gurunya ditingkatkan gitu, terkait cara pengajarannya, karena memang banyak banget yang saya tahu ya cara ngajarnya ya flat aja gitu, maksudnya anak jadi bosan gitu, karena saya tuh tiap hari nganterin anak saya sekolah kan, tiap hari tuh nganterin anak sekolah, dan alhamdulillahnya anak saya tuh dapat guru yang bener-bener guru yang sekarang nih, dapat guru yang bener-beneran guru, dia bener-bener tahu perkembangan anak, tahu gimana cara bersikap ke anak. Tapi kita lihat di sebelahnya gitu, mohon maaf di sebelahnya di kelas lain, gurunya hanya ngajar biasa gitu ya. Ngajar biasa, anak-anaknya juga saat gurunya datang jadi kayak tertekan. Nah itu kan PR yang sangat besar. PR-nya gini, saat anak keluar dari satu guru yang enak masuk ke guru yang lain kan akan benar-benar berubah gitu. Itu yang pertama, pola dari ya tadi kualitas pendidikannya tadi dicoba dibenahi, mungkin dari segi kurikulum atau dari segi cara pengajarannya itu juga harus bisa dibenahin. Sama tadi mindset di masyarakat itu menurut saya buat di daerah-daerah itu masih seperti itu loh. Masih seperti itu gitu, karena banyak banget saya temuin ya udah nggak usah sekolah lagi tuh, padahal dari segi kemampuan kalau untuk sekedar apalagi sekolah gratis ya, sekolah yang SDN gitu atau SMPN mereka mampu dari segi kemampuan, tapi mereka udah bilang aduh kayaknya nggak usah lah gitu, ntar biaya ini, padahal apa yang mereka takutkan itu belum tentu terjadi. Terus mereka langsung ngomong yang penting kamu pesantren, karena yang penting ilmu akhiratnya dapat daripada ilmu dunia gitu. Itu sih sebenarnya. Betul. Gitu ya. Nah jadi ya tadi ya tentang kepandeglangan ya. Tentang Pandeglang ini memang begitu luas nih. Banyak hal yang bisa kita bahas ya, pendidikan dan sebagainya. Nah salah satunya memang ya kita juga dengan adanya Pandeglang Mengabdi ini, nah kita baru 3 kecamatan nih yang kita datangin, ya kan? Ya kita semoga bisa 35 kecamatan ini kita datangin ke musola masing-masing, sehingga kita lebih hafal lagi nih tentang Pandeglang. Daerah Jiput mungkin setelah ini gitu kan, atau daerah-daerah yang lain, sehingga di daerah-daerah itu kita bisa lebih mengetahui lagi tentang pendidikannya, tentang jalannya, kondisi ekonominya dan sebagainya. Sehingga ya tadi tujuan kita untuk edukasi ya kan, baik itu dimulai dari musola itu nyampe bukan hanya di daerah kota tapi di daerah pelosok. Begitu. Cakep ya, semoga ke depan nih ya kan ya 1000 musola insyaallah ya. Target kita ya. Target 1000 musola Pandeglang dulu nih. Musola dan masjid. Musola dan masjid Pandeglang, semoga kita bisa tadi mengajak masyarakat sekitarnya untuk bisa memulai aktivitas sebenarnya dari musola. Oke, itu mungkin ya. Ada lagi? Ya, segitu aja Pak Ustadz. Sebenarnya banyak. Ini tentang lain waktu lagi aja. Oke. Masih banyak soal kritikan yang mau dipandang, cuman nanti aja. Kalau membahas Pandeglang ini luas, ya kan? Luas banget tentang Pandeglang ini, hal apapun bisa kita bahas. Ya kan? Nah, kita nanti akan sambung lagi di podcast berikutnya, ya kan? Sambil ngariung berikutnya kita akan ngomongin Pandeglang tentang hal-hal apapun. Betul. Ya kan?
Jadi kalau ini kan hanya podcast pertama tentang Pandeglang, jadi umum saja kita membahas tentang Pandeglang. Oke, mungkin itu tentang Ngariung podcast kita, ya kan? Nah, hari ini gitu kan. Jangan lupa like, comment, subscribe. Betul. Nah, ya kan? Sekali lagi apa, jangan lupa apa? Like, comment, subscribe. Dan share. Wah, sehingga channel kita bisa berkembang dan kita bisa lebih bersemangat lagi. Pandeglang mengabdi. Semangat. Oke, emang.